Bangkrutnya Silicon Valley Bank hanya dalam waktu 48 jam. Silicon Valley Bank atau yang biasa disebut SVB adalah bank komersial yang didirikan pertama kali di Santa Clara, California, Amerika Serikat pada tahun 1983. Silicon Valley Bank menawarkan layanan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan industri startup teknologi. SVB sendiri merupakan bank komersial terbesar ke-16 di Amerika Serikat yang pada akhir tahun 2022 tercatat memiliki aset senilai 209 miliar dolar AS dan deposito sebanyak 175,4 miliar dolar AS. Silicon Valley Bank berfokus pada membantu startup teknologi yang sedang berkembang karena mereka memahami kebutuhan unik perusahaan startup, sehingga mereka menyediakan layanan yang akan kita bahas sebagai berikut. Yang pertama adalah pembiayaan. Silicon Valley Bank menyediakan berbagai jenis pembiayaan untuk startup teknologi, termasuk pinjaman modal ventura, pinjaman komersial, dan pembiayaan akuisisi. Ini akan sangat membantu startup mengatasi tantangan keuangan dalam proses pengembangan bisnis mereka. Yang kedua ada pengelolaan kas. Silicon Valley Bank membantu startup mengelola arus kas dengan solusi inovatif. Mereka membantu mengurangi resiko mata uang asing dan menyediakan solusi pembayaran global agar arus kas perusahaan tetap dapat terkontrol. Yang ketiga ada jaringan. Silicon Valley Bank memiliki jaringan yang luas dengan perusahaan teknologi dan investor di seluruh dunia. Hal ini akan membantu startup teknologi yang sedang berkembang untuk dapat terhubung dengan mitra bisnis dan mendapat peluang investasi melalui jaringan ini. Proses bangkrutnya Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank runtuh hanya dalam waktu 48 jam. Bank tersebut menempatkan sebagian besar dananya ke obligasi jangka panjang dan hipotek, yang memberikan imbal hasil kecil di tengah suku bunga rendah. Pada tanggal 8 Maret, Silicon Valley Bank mengumumkan kerugian sebesar 1,8 miliar US dollar atas penjualan sekuritas, termasuk treasury dan obligasi hipotek, yang telah kehilangan nilai signifikan dibandingkan tahun sebelumnya karena serangkaian kenaikan suku bunga yang agresif di Federal Reserve. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, bank tersebut menyusun rencana untuk mengumpulkan lebih dari 2 miliar US dollar dalam upaya menopang neracanya. Pada tanggal 9 Maret, saham Silicon Valley Bank turun 60% sebagai tanggapan atas kekhawatiran investor terhadap posisi keuangan bank yang tertekan. Para deposan di Silicon Valley Bank, sebuah kelompok yang relatif kecil yang sebagian besar terdiri dari perusahaan modal ventura dan perusahaan rintis teknologi, mulai menarik dana mereka dari bank tersebut. Dan pada tanggal 10 Maret, penarikan dana yang cepat mendapatkan momentumnya, menempatkan Silicon Valley Bank di ambang kehancuran karena bank tersebut tidak dapat menghasilkan cukup uang untuk memenuhi kebutuhan para deposan. Federal Deposit Insurance Corporation yang melindungi stabilitas keuangan mengambil alih Silicon Valley Bank dalam upaya melindungi para deposan. Federal Deposit Insurance Corporation mengambil alih bank tersebut pada Jumat pagi dan menutupnya. Sore harinya, FDIC memberitahu sejumlah karyawan Silicon Valley Bank yang tidak diketahui jumlahnya bahwa mereka akan tetap bekerja sebagai bagian dari bank jembatan yang baru dibentuk selama 45 hari ke depan. Kasus runtuhnya Silicon Valley Bank menawarkan beberapa pelajaran berharga dalam dunia keuangan dan perbankan. Berikut adalah beberapa poin yang dapat diambil dari peristiwa tersebut. Yang pertama, ketergantungan pada suku bunga rendah. Silicon Valley Bank, seperti banyak bank lainnya, menginvestasikan miliaran dolar dalam obligasi pemerintah AS selama era suku bunga mendekati nol. Namun, ketika Federal Reserve secara agresif menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, harga obligasi turun dan mengikis nilai portofolio Silicon Valley Bank. Yang kedua,
Disertifikasi portofolio. Bank yang terlalu bergantung pada satu jenis aset seperti obligasi dapat menghadapi resiko besar jika nilai aset tersebut tiba-tiba menurun. Desertifikasi portofolio dengan berinvestasi dalam berbagai instrumen keuangan dapat membantu mengurangi risiko. Yang ketiga, kepercayaan nasabah. Ketika nasabah mulai menarik simpanan secara bersamaan, bank dapat menghadapi tekanan likuiditas. Kepercayaan nasabah sangat penting untuk kelangsungan hidup bank. Yang keempat, pengawasan regulator. Peran pemerintah dan otoritas pengawas sangat penting dalam mengatasi krisis perbankan. Pemerintah Federal AS turun tangan dengan menjamin simpanan pelanggan Silicon Valley Bank, tetapi dampaknya tetap terasa di pasar keuangan global. Yang kelima, krisis keuangan global. Runtuhnya Silicon Valley Bank memicu kekhawatiran tentang krisis keuangan yang lebih luas. Ini mengingatkan kita akan pentingnya stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.